Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Bertemu lagi ya dengan saya. Biasalah saya akan selalu membagi-bagikan ilmu karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan itu diperintah oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Dan sekarang saya akan membahas tentang zikrullah atau zikir kepada Allah. Kita harus tahu, kita sebagai umat Islam, kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu ya, sebagai pokok inti kehidupan yang kedua setelah niat. Dan setelah sholat 5 waktu, kita pun berzikir kepada Allah atau wiridan ya. Kalau bahasa Sunda itu wiridan ya. Berzikir kepada Allah yaitu membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, La ilaha illallah 10 kali, sholawat 3 kali, paling banyak 41 kali. Itu ya, zikir secara lisan memuji-muji kepada Tuhan. Tetapi zikrullah yang disuruh oleh Allah yang sebenar-benarnya bukan hanya dalam lisan, tetapi dalam perbuatan. Yaitu kita jalankan pokok inti kehidupan yang sudah tertera dalam kitab suci, yaitu niat, sholat, dan akhlak yang baik. Sebagai kita manusia wajib mempunyai niat yang baik, karena segala amal perbuatan tergantung niat kan. Kalau niat baik, pasti ucapan baik dan perbuatan baik. Kalau niat buruk, pasti ucapan buruk dan perbuatan buruk. Maka niat menjadi pokok inti kehidupan yang pertama. Dan niat yang diridhoi oleh Allah yaitu niat kebaikan, menjalankan kebaikan, ikhlas dalam menjalankan kebaikan, mengharap keridhaan Allah. Dan pokok inti kehidupan yang kedua, sebagai umat Islam kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu, awal waktu apabila tidak uzur. Kecuali kalau uzur bisa diakhirkan ya. Kalau uzur itu seperti sakit atau dalam perjalanan jauh ya, apalagi dalam keadaan musibah. Contoh, ada orang kecelakaan, pas waktu zuhur ada orang kecelakaan, ya kita tolong dulu orang kecelakaan, itu namanya ujur ya. Setelah beres menolong orang kecelakaan baru kita melaksanakan sholat, itu namanya ujur ya. Kalau tidak ujur maka kita wajib awal waktu ya. Dan yang ketiga, pokok inti kehidupan yaitu akhlak yang baik kepada sesama makhluk, khususnya manusia. Dan akhlak yang pertama, tutur kata yang baik, yang menjadi sodakoh jariah, yaitu tutur kata yang baik. Jadi ya, sodakoh jariah yang pertama itu tutur kata yang baik sebagai akhlak yang pertama. Dan kita jalankan perintah Tuhan. Aturan-aturan kehidupan sudah diatur oleh Tuhan ya, seperti hukum dalam perkawinan kan. Saya sudah membahas hukum perkawinan, harus saling mencintai antara calon lelaki, calon pengantin lelaki dan calon pengantin perempuan. Jangan karena terpaksa ya. Kalau dipaksa oleh orang tua karena harta atau karena apapun itu tidak boleh ya. Karena hukum perkawinan harus saling mencintai karena akan disatukan dalam ikatan suci yaitu ikatan cinta. Harus ada wali dari pihak perempuan, ada saksi lebih dari 2, ada mahar atau mas kawin sebagai tanda bukti perkawinan dan ada penghulu yaitu hukum perkawinan. Karena kalau mereka saling mencintai, mereka akan membangun mahligai rumah tangga, yaitu mahligai itu kebahagiaan dalam berumah tangga. Makanya hukum perkawinan harus saling mencintai karena akan membangun mahligai rumah tangga. Dan hukum rumah tangga wajib suami memberi nafkah lahir batin kepada istri semampunya, wajib istri melayani suami lahir batin semampunya ya. Dan menjurus hukum perceraian, ya ini hukum-hukum ya yang harus kita tahu. Apabila dua-duanya sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing, maka jalan keluarnya perceraian. Dan perceraian pun harus sakral atau suci, yaitu harus ridho pada ridho antara kedua belah pihak, yaitu lelaki dan perempuan yang akan bercerai harus pada ridho, karena perceraian pun sakral atau suci, jangan dibuat main-main ya, yaitu akan memisahkan dua hati yang sudah disatukan dalam ikatan suci.
Makanya perceraian tidak boleh segampang yang kita ucapkan, ya asal lelaki ngucapin talak aja sudah jatuh, sudah cerai. Jangan ya, karena perceraian itu hukumnya sakral, harus ada komunikasi antara yang mau bercerai. Itu hukum perceraian ya. Dan menjurus hukum ketetanggaan. Kita kan harus tahu kepada tetangga yang lebih dekat dengan kita, walaupun bukan saudara, walaupun tidak seagama, kita wajib menyayangi, mengayomi dan menghormati mereka yang paling dekat dengan rumah kita. Hukum orang tua yaitu ada 5 tahap ya. Orang tua kandung, orang tua tiri, orang tua angkat, orang tua didik atau guru dan mertua, dan kewajiban-kewajiban yang sudah saya jelaskan dalam video-video saya ya. Dan hukum orang tua mengurus anak sampai dari usia berapa sampai usia berapa, itu ada aturan Nana ya. Dan anak kepada orang tua harus bagaimana, kan ada aturan dari Tuhan, itu aturan-aturan dari Tuhan, yaitu akhlak-akhlak yang harus kita jalankan. Akhlak dalam membangun rumah harus bagaimana, saya sudah menjelaskan dalam video saya. Akhlak kepada guru, kepada pemerintah, kepada orang berharta, kita kan wajib menghormati, tetapi jangan sampai berlebihan ya. Kalau sampai kita bersujud, ada guru kita sujud mencium kakinya, itu tidak boleh ya, karena yang wajib disujud oleh kita hanya satu, yaitu Sang Pencipta, yaitu dalam kita menjalankan sholat. Yaitu ya, kalau disujud itu hanya satu, yaitu Sang Pencipta. Kalau kepada makhluk ciptaan Tuhan, kita menghormati sebagai kita murid kepada guru ya, menghormati dengan manggut gitu ya. Datang pemerintah, menghormati dengan tutur kata yang baik, sopan santun, dengan manggut gitu ya. Itu penghormatan. Tapi kalau sampai bersujud kepada kakinya, bersimpuh kepada guru, itu tidak boleh ya. Itu tidak boleh karena itu dilarang oleh Tuhan ya. Wajibnya bersujud hanya kepada Sang Pencipta. Dan jalankanlah hukum-hukum kehidupan yang sudah diatur, seperti kita wajib berusaha atau berniaga. Apapun usaha kita semampunya kita, ya kita mampunya menjual nasi kuning, ya silakan, tergantung kemampuan ya. Kita mempunyai pabrik ya, mempunyai pabrik yang besar, tergantung kemampuan, tapi kita wajib berusaha atau berikhtiar. Sebagai kita manusia tidak boleh hanya mengandalkan ya rezeki sudah diatur oleh Tuhan, ya kita diam aja, kita berdoa aja, itu tidak boleh. Itu tidak bolehkan oleh Tuhan ya. Tuhan pun akan marah kalau kita hanya mengandalkan Tuhan aja, sambil kita berdoa terus berzikir Allah Allah, la ilaha illallah, la ilallah, ingin rezeki tanpa kita berikhtiar, itu dosa ya. Karena Tuhan telah memberi semua manusia modal, yaitu raga, ruh, napas, atau kehidupan alam dunia. Raga fungsinya di kepala, yaitu otak, dan kehidupan raga yaitu ruh yang disimpan dalam segumpal daging yang bernama hati. Jadi modal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita wajib menjalankannya atau menggerakkan raga kita ya. Modal dari Tuhan digerakkan oleh kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yaitu seperti contohnya kita ingin dunia. Dunia itu kan uang, ingin makanan, minuman, pakaian, tempat, kan kita harus berusaha mencari kehidupan dunia untuk meraih kehidupan akhirat yang abadi. Apa itu meraih kehidupan akhirat yang abadi? Tanpa kita meraih dunia dulu, maka kehidupan akhirat tidak mungkin kita raih. Ya kan? Contoh, kita ingin dunia, kalau hidup di alam dunia pasti ingin dunia dulu ya. Kalau masih hidup, seperti makanan, minuman, kan itu dunia yang kita butuhkan dalam sehari-hari. Pakaian, punya anak, memberi makan anak, mengurus anak, menyekolahkan, itu kan dunia dulu. Maka kita wajib mencari dunia dulu untuk kehidupan di akhirat. Seperti kita kehidupan di akhirat, ya kita kan kalau sholat kan harus ada tenaga ya. Kita menjalankan perintah Tuhan, akhlak-akhlak yang disuruh oleh Tuhan, harus mengeluarkan tenaga. Tenaga itu kan makanan dulu, minuman dulu. Maka kita wajib mencari dunia dulu. Betul. Untuk kehidupan yang hakiki atau abadi, yaitu akhirat. Jadi yang disebutkan zikir yang harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari kita harus berzikir pagi, petang, malam, yaitu akhlak
yang disuruh oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita jalankan aturan-aturan dari Tuhan itu, maka itu namanya zikrullah, zikir kepada Allah dari setiap napas kita. Jadi, Betul. kalau kita menjalankan hukum-hukum kehidupan yang disuruh oleh Tuhan, itu namanya zikrullah, zikir kepada Allah dari setiap napas kita. Nah, apabila kita menjalankan yang disuruh oleh Tuhan dan aturan-aturan kehidupan yang ada aturan dari Tuhan, maka kita selalu menyebut Allah dan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, ya. Jadi membaca la ilaha illallah, membaca Allah itu bukan terus bertasbih duduk di tempat sholat ya. Ini la ilaha illallah dari pagi sampai petang, bukan. Yang dimaksud zikir la ilaha illallah, yang dimaksud zikir Allah. Allah itu menjalankan perintah Allah, niat, sholat, akhlak, dan hukum-hukum kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan di dalam Al-Quranul Karim, Al-Quran yang penuh berkah. Dan apabila Al-Quran yang penuh berkah kita baca dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka barokah Quran akan kita raih. Apa itu barokah Quran? Barokah Quran itu kebahagiaan dunia akhirat. Tetapi kalau kita hanya membaca Al-Quran saja tanpa tahu isinya, mana mungkin kita akan mengamalkan. Dan kalau tidak mengamalkan, mana mungkin Al-Quran yang kita baca akan kita dapat barokahnya, ya. Jadi Betul. Al-Quran itu harus kita baca dan kita amalkan. Maka itu namanya zikrullah, zikir kepada Allah dari setiap napas kita, yaitu Allahu, Allahu, Allahu. Maka kalau kita menjalankannya, kita selalu dekat dengan Allah. Allah lebih dekat dari urat nadi kita kalau kita menjalankan, ya. Nah, kalau kita tidak menjalankan, walaupun kita membaca tasbih terus-terusan, Allahu, Allahu, la ilaha illallah, tapi kita tidak menjalankan perintahnya, maka kita hanya sebatas di bibir saja, yaitu Allahu Allahu itu Betul. hanya sebatas di bibir, tapi tidak mengamalkan. Jadi itu nama bukan zikrullah, bukan, tapi hanya membaca di bibir. Jadi zikrullah itu Tidak ada gunanya. kita menjalankan perintah Tuhan. Itu namanya zikrullah, zikir kepada Allah dari setiap napas kita. Dan Quran yang kita baca pun akan kita mendapat barokahnya, yaitu kebahagiaan dunia akhirat, menerangi kita dunia dan akhirat. Itu ya, Quran itu yang harus kita jalankan, bukan hanya dibaca doang. Betul. Semoga bermanfaat ya ilmu dari saya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi Anda yang mendengarkan ceramah-ceramah saya, dan terima kasih ya yang selalu mendengarkan tausiah-tausiah dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya.